Kemarin kita sudah sampai di 3 ya, di bagian 3, di grup 3. Di grup 3 itu adalah tentang jumlah hari dengan nilai yang melebihi ambang batas tertentu ya dalam sandi kalimat. Kemudian sekarang kita di bagian terakhir ya, di bagian 4 ya. Bagian 4 ini ya, di seksi 4 ya. Nah, seksi 4 ya adalah nilai-nilai ya, nilai-nilai yang melebihi nilai tertentu ya, atau nilai-nilai maksimum ekstrim, nilai-nilai maksimum atau nilai ekstrim. Oke, saya itu dulu ya, join pakai akun yang lain ya, ini kayaknya agak lambat ini pakai browser ini. Siapa? Join pakai akun. Di grup 4, di grup 4 adalah nilai-nilai yang ekstrim. Ekstrim itu berarti dia paling tinggi pada bulan itu gitu. Ini agak berisik, nggak apa-apa lah ya. Ada proyek soalnya. Oke, jadi nilai ekstrimnya apa saja? Nilai ekstrimnya adalah rata-rata temperatur udara, rata-rata suhu udara, rata-rata suhu udara, kemudian ada maksimum suhu udara maksimum, ya. Kemudian ada suhu udara minimum, kemudian ada curah hujan harian, jumlah curah hujan harian, kemudian ada kecepatan angin yang paling tinggi, itu yang dicari ya. Kemudian kita juga menghitung jumlah hari dengan thunderstorm. Thunderstorm itu ya badai guntur ya, sudah pernah dijelaskan di pengamatan iklim ya, pengamatan sinoptik. Kemudian ada lagi jumlah hari dengan hail. Hail ini ada di Indonesia ya, saya nggak bilang nggak ada, cuman jarang terjadi. Ya selama hidup saya sudah pernah melihat 3-4 kali hail di Indonesia ya. Hail itu hujan es batu, ada es batu kecil-kecil. Ya besarnya segini lah, kecil. Kalau di Amerika, di Kanada bisa genggam bola kasti ya, sebesar bola kasti. Hail itu. Oke. Kemudian juga ada pembacaan temperatur maksimum UTC-nya. Kalau kita ada nggak jam berapa baca temperatur maksimum? Jam berapa UTC? Ada yang ingat nggak? Jam berapa UTC baca temperatur maksimum? Jam berapa? Izin Pak, jam 5 sore Pak. Ya, berapa UTC? 5. Ya, di sinoptik jam 12 UTC. Jangan 12. Salah tuh ya. Sinoptik ya. 12 UTC. Kalau minimum jam 00 UTC Pak. Ya, 00 UTC ya. Oke, Indonesia, seluruh Indonesia sama. Sama itu. Oke. Jadi yang pertama ya, bagian 0 ya. 0 SN TXD 3 kali YX. Artinya apa? 0 berarti sandi bagiannya ya. Kemudian SN kalau lebih sama dengan 0 diisi angka 0 ya. 0 itu artinya lebih dari sama dengan 0, positif. Selalu positif kalau suhu rata-rata, kalau suhu rata harian. Kemudian yang jadi masalah di sini ya, bukan masalah ya. Yang perlu diingat adalah TXD. TXD adalah, nah, ini saya kasih bold di sini ya. Daily mean temperature yang paling tinggi ya, highest daily mean air temperature. Tolong dicatat, ini adalah rata-rata harian tertinggi. Jadi bukan suhu maksimum tertinggi. Catat dulu ya, jangan ketuker ya. Nanti ada suhu maksimum tertinggi.
Jadi cara dapatnya gimana? Suhu rata-rata 24 jam. Kalian rata tiap hari. Satu bulan itu, misalnya ini bulannya di bulan Desember ya. Dari 31 hari, berapa rata-rata yang paling tinggi ya? Rata-rata yang paling tinggi. Bukan maksimum yang paling tinggi. Rata-rata yang paling tinggi. Ya, rata-rata yang paling tinggi. Oke, jelas nggak? Jelas dulu nggak? Soalnya nanti Jelas, ada Pak. yang maksimum tertinggi nih. Nah, oke ya, lanjut ya. Kemudian di X. Hari keberapa atau tanggal berapa terjadi rata-rata harian yang paling tinggi? Itu ya. Contoh, misalnya suhu maksimumnya 20,5. 20,5. Suhu rata-rata harian tertingginya 20,5. Maka SN-nya 0, XDTX disandi 205 ya, satu angka di belakang koma ya. Ya misalnya kalau kalian dapatnya 21,53, dibulatin aja dari 21,5 ya. Kemudian YX-nya tanggal 12. Ya tulisannya 12. Sehingga sandinya adalah 0 ya. 0 ini bagian, 0 yang ini positif, lebih dari 0. 205. Suhu rata-rata harian tertinggi satu bulan itu. 12 artinya tanggal 12 terjadinya. Oke, gimana kalau dia terjadi 2 kali? Sama-sama nih, setelah dibulatkan sama-sama. Misalnya dibulatkan 27,5, ini juga 27,5 paling tinggi ya. Caranya gimana? Caranya adalah tanggalnya kalau ada 2 kejadian atau lebih, catat ya. Kalau ada 2 kejadian atau lebih, yang sama-sama tingginya sama setelah dibulatkan sama-sama tingginya sama. Misalnya tadi ya 27,5 rata-rata harian tertingginya ada 2 hari, maka tanggal pertama terkali terjadi ditambah 50. Sekali lagi, kalau kejadiannya 2 kali sama setelah dibulatkan sama, kalau belum dibulatkan pasti beda ya. Setelah dibulatkan sama-sama menghasilkan 27,5 misalnya. Tanggal yang pertama ditambah 50. Ya, jadi kalau dilaporkan gimana kalau 27,5? Maka 0,0275. Tadi tanggal 12 tambah 50. Berapa? 62. Gitu ya. Gimana kalau terjadi 3 kali? Ya udah, pokoknya tanggal pertama ditambah 50 itu artinya terjadi lebih dari 1 kali. Gitu ya. Jadi kita nggak bicara tanggal kedua di mana, tanggal ketiga di mana, nggak bicara. Yang penting tanggal pertama tambah 50 itu artinya kejadian tertingginya lebih dari 1 kali. Ini contoh ya, tapi ini nggak mungkin terjadi ya. Kalau di Indonesia kan tidak mungkin minus. Ini ada terjadi pada tanggal 5 dan 7, maka sandinya 5 tambah 50. Jadi 55. 7-nya ini ya asal dia lebih dari sekali aja. Bagaimana? Jelas atau tidak? Siap, jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, jadi jelas. Misalnya tanggal 31 kejadian tanggal 30 dan 31 sama-sama suhunya 29 derajat Celcius setelah dibulatkan. Maka sandinya gimana? 0, 0, 290, tanggal 30 tambah 50, 80. Gitu. Mau kejadian 10 hari tertingginya ada 10, tanggal pertama ditambah 50. Gitu. Gitu ya. Jadi yang pengaruh hanyalah tanggal pertama. Oke, kalau udah ini paham nanti ke depannya lebih gampang. Jelas nggak? Paham dulu nggak? Ada pertanyaan nggak? Gimana? Jelas? Siap, jelas, Pak. Oke, berikutnya ya. Berikutnya adalah, nah ini ada nih. Ini ada nih, ada catatan tambahan ya.
Kalau ya, nggak bisa didefinisikan, ya, sebenarnya kalau data hilangnya terlalu banyak ya sebenarnya. Data hilangnya terlalu banyak, misalnya dalam sebulan itu termometernya pecah 15 hari ya, maka tidak perlu dilaporkan. Gitu ya, tidak perlu dilaporkan. Kalau di sini peraturannya kalau hilang 1 atau 2 hari. Ya. Kalau saya sih kalau hilang lebih dari, pokoknya banyak lah, menurut kalian banyak. Banyaknya berapa? Ya mungkin seminggu lebih gitu ya. Kan kalau termometer pecah itu kan gantinya agak lama ya, dia seminggu lebih hilang, ya maka tidak perlu dilaporkan. Gitu ya. Rule-nya gitu aja. Oke. Kemudian 1 SN, TND, TND, ININ. 1 berarti bagian, SN itu kalau positif ya, lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. TND. Nah, TND adalah rata-rata harian terendah. Ini ada nih, lowest daily mean air temperature. Rata-rata harian terendah. Rata-rata harian terendah. Katakanlah kejadian terendahnya 17,2. Jadi rata-rata harian di situ ada 1 hari 17,2. SN-nya 0 berarti ya. TND-TND-nya 172. Tanggal 24 kejadian, maka penyandiannya adalah 10,172,24. Gimana kalau kejadiannya tanggal 24 sama tanggal 30? Ya berarti tanggal 24 ditambah 50. Jadi 10,172,74. Ya, berarti dia ada 2 kejadian. Ya. Setelah tanggal 24 itu ada lagi kejadian kayak gitu. Ya. Yang setelah dibulatkan itu 172. Gitu. Ya kalau yang minus, contoh yang minus tidak mungkin terjadi di Indonesia. Ya. Jadi yang ditambah 50 itu selalu tanggal kejadian yang pertama kali terjadi. Jadi jangan, misalnya nih tanggal 17 sama 18. Yang ditambah 50 yang mana? Yang 17. Gimana kalau kejadiannya 17, 18, 19? Ya tetap aja yang tanggal 17 yang ditambah 50. Jadi 67. Gitu ya. Kejadiannya pokoknya lebih dari 1 ya hanya sekali aja, jangan ditambahin lagi. Tambah 50, jangan. Begitu ya. Sekali lagi ini rata-rata ya. Jadi setelah di rata-rata 24 jam pengamatan di rata-rata ya. Atau kalau di klimat rata-ratanya pakai rata-rata F-lim boleh ya, di rata-rata. Itu yang paling rendah hari itu pada bulan itu. Rata-ratanya, bukan minimumnya, rata-ratanya. Kenapa saya tekankan terus? Karena biasanya salah. Biasanya sering salah. Dia mengambilnya suhu minimum biasanya. Salah. Ya sama ya regulationnya ya. Kalau dia banyak yang hilang, katakanlah seminggu lebih, ya. Seminggu lah. Banyak yang hilang, maka tidak perlu dilaporkan. Kalau tidak perlu dilaporkan berarti di blank. Ya nanti kita cek Ogimet ya. Ya kita cek Ogimet. Oke ya. Sampai sini jelas ya. Yang minimum jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Berikutnya ya. Jelas, Pak. Oke, bagian 2. Ya, bagian 2. Bagian 2 adalah temperatur udara tertinggi. Ya, highest air temperature. Berarti ngeliatnya dari mana? Dari maksimum. Ya, nilai maksimum ya. Ini bukan suhu rata-rata lagi yang dilihat. Suhu maksimum harian kan dia punya suhu maksimum harian tuh. Itu dilihat yang paling tinggi 1 bulan. Yang paling tinggi 1 bulan. Ya, jadi dilihat yang paling tinggi 1 bulan. Contoh. Nah, misalnya nih ya, yang paling tinggi 29,2. Kalau di Indonesia katakanlah 36,2 misalnya. Ini 0. 362 tadi ya, 362. Kalau ini 292. Kejadian tanggal 11, maka ditulis 11. Gimana kalau kejadiannya tanggal 11 dan tanggal 15? Ya udah 11 tambah 50. Jadi 61. Ya ini misalnya nih ya. Kejadian tanggal 7 dan 14. Maka 7-nya ditambah 50, 57. Sisanya sama rule-nya. Oke ya. Jadi penyandinya kalau di sini di atas ini contohnya jadi 20, 29, 2, 11.
Gitu. Ini juga sama. Ya. Kalau temperaturnya, katakanlah temperatur maksimum pecah, ini agak susah dibelinya nih, biasanya nggak ada stoknya. Ya. 2 minggu itu nggak ada data maksimum, ya berarti tidak perlu dibuat, langsung aja dilewatin aja ya. Di seksi 4 dilewatin. Oke, seksi 3 ya. 3 SN TAN IAN. Berarti di sini adalah lowest air temperature ya. Suhu minimum terendah. Nah, suhu minimum terendah ini baru suhu minimum terendah. Kalau tadi kan yang sebelumnya kan suhu rata-rata terendah, ini suhu minimum terendah. Jadi temperaturnya beda ya. Ambil termometernya beda, yang ini termometer minimum. Kalau tadi kan rata-rata suhu minimum berarti rata-rata suhu paling rendah berarti ngambilnya dari temperatur yang ada di sangkar meteo. Ya. Contoh misalnya suhu terendahnya 10,1 misalnya. Terjadi tanggal 4. Ya, SN-nya 0, ini 101 04 ya. Penyandiannya adalah 301 01 04. Kalau 2 kali gimana? Tanggal 4 sama tanggal 9. Ya, jadi 4-nya ditambah 54 terakhirnya. Gitu ya. Nih, contohnya nih ya, tanggal 21 dan 23. Ya, maka tanggal 21-nya ditambah 50. Jadinya 71. Jadi mau kejadiannya 2 kali, 10 kali, tetap aja tanggal yang pertama ditambah 50. Jadi tidak ada bedanya kejadian 2 kali dan 3 kali, itu nggak ada bedanya. Ya, gitu ya. Yang beda hanya 1 kali atau lebih dari 1, itu ada bedanya. Bedanya adalah tanggalnya ditambah 50. Regulasinya sama. Kalau temperatur minimumnya banyak yang bilang, katakanlah pecah, biasanya stoknya agak susah, 2 minggu hilang, maka bisa dihilangkan, dilewatin, boleh dilewatin. Gimana kira-kira sampai bagian 3 ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau mau ada yang pertanyaan. Oh, izin Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Kan berarti tadi yang perintah yang untuk seksi ini kan berarti dari awal tadi kalau ada 2 itu berarti yang ditambah 50 itu berarti nanti sampai seksi grup-grup yang selanjutnya itu masih dipakai ya Pak dalam seksi ini Pak. Ya, kita lihat aja ya. Oh, siap. Sampai di grup 3 ini masih sama aturannya. Oh, siap Pak. Bentar, internet saya kurang stabil bentar dulu. Oke ya. Tapi yang perlu diingat adalah kalau kejadiannya lebih dari 1 hari, yang ditambah adalah tanggal yang pertama. Itu saya gawain tanggal yang pertama. Kadang-kadang ada yang nambah tanggal yang terakhir. Jadi sayang sekali ya. Jadi salah, datanya sayang banget gitu. Oke, berikutnya ya. Saya lanjut ya. Bagian 4 RX 4 kali ya, YR. Ini adalah jumlah ya, atau curah hujan harian yang tertinggi ya, dan tanggalnya tanggal berapa ya. Nah, kita cek contohnya ya. Misalnya ada kejadian di bulan itu bulan kering, ada 1 hari hujan 19,6 mm. Maka disandingnya adalah 0196. Nah, ini kalau yang sebelumnya kan tidak dibulatkan. Yang sebelumnya kan dibulatkan, yang ini tidak dibulatkan. Jadi 1 angka di belakang koma, 19,6. Ya, hati-hati ya. Ya, kalau kita lihat yang sebelumnya ini kan bagian hujan ya. Nah, kita cek bagian hujan ya. Nah, yang bagian hujan ini kan yang sebelumnya kan
dibulatkan ya, utuh. Ya, tidak ada desimal. Kalau yang ini ada desimal, jadi hati-hati. Ini hati-hati nih. Ini suka salah. Hati-hati ya. Ini saya udah ngingetin ya. Jadi harus hati-hati ya. Nanti kalau ujian kalian boleh buka ini, boleh. Tapi percuma juga. Biar dibuka kalau nggak ngerti cara nyandinya juga ya sama aja. Jadi yang sebelumnya itu ya, ini di seksi bagian 2 ya. Bagian 2 juga dibulatkan utuh. Kalau ini tidak dibulatkan, satu angka di belakang koma, hati-hati. Ya. Ini perlu diwaspadai ya. Jangan salah ya. Contohnya ini ya. Hujannya misalnya 162,4. Ya, RX-nya 1624. Kejadiannya tanggal 9 sama tanggal 27 ya. Ya berarti gimana kalau lebih dari 1 hari ya ditambah 50. Ya 9 tambah 50, 59. Gitu ya. Yang perlu hati-hati itu tadi ini ya, pembulatannya ini. Jadi dia satu angka di belakang koma. Hati-hati. Ini buat contoh. Hati-hati. Dicatat, di situ dicatat. Oke, pengaturannya gimana ya? Pengaturannya katakanlah penakar hujannya dicuri orang, sering banget. Besinya itu dicuri itu. Oh, kalau udah dicuri lama banget datangnya bisa 3 minggu bisa. Ya udah, dihilangin aja. Dilewatin aja sandinya. Ya tapi jangan sengaja dicuri ya. Udah termometernya pecah ya. Penakar hujannya dicuri ya. Semuanya jadi nggak ada di sandi. Oke, sampai sini jelas? Hujan? Jelas, Pak. Ini curah hujan harian yang ada di pukul 00 ya. 00 itu kan ada hujan harian 24 jam sinoptik tuh. Nah, itu dilihat dari situ ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya, dilihatnya dari situ. Jadi ini yang bikinnya ikut sinoptik. Karena dia UTC ya. UTC pakainya. Oke. Kecuali gini, senior kalian udah bikin nih. Bapak-bapak itu udah bikin misalnya. Bikinnya dari F-Lim, ya udah ikutin aja ya. Bikinnya dari F-Lim. Datanya sudah berjalan katakanlah 30 tahun. Ya udah, ikutin aja ya. Ikut F-Lim aja nih. Jadi jangan langsung dirubah. Kecuali misalnya stasiunnya ada kesalahan, misalnya stasiunnya baru, misalnya Klimat Kerinci kan masih baru. Udah didiskusikan agar diganti yang benar. Kecuali yang udah 30 tahun udah salah terus dari dulu. Ya udah ikutin aja. Biar datanya itu sama. Harmonis datanya. Kecuali yang baru 2 tahun salah ya benerin aja lah, baru 2 tahun, baru 3 tahun, baru 4 tahun. Kecuali udah 30 tahun, 20 tahun gitu. Sayang sekali kalau salah. Baik, berikutnya bagian 5 IWFX 3 kali, YFX 2 kali. Bagian 5 ini adalah bagian angin ya. Bagian angin. Oke. IW ini adalah indikator yang digunakan. Bentar ya, agak bersedikit. Oke, IW ini adalah indikator yang digunakan. Ini sama persis dengan yang ada di sinoptik. Sama persis. Ingat nggak dulu kan ada IR, IX, HPV. Nah, YY, GG, IW. Nah, kan ada tuh. YY, GG, IW sebelum IR, IX, HPV. Sama kayak gini ya. Kalau diperkirakan dengan satuan knot, IW-nya 3. Kalau kalian nggak punya display anemometer ya diperkirakan ya. Kalau punya display anemometer ya sebaiknya satuannya knot sama dengan yang di sinoptik. Satuan knot dan dilihat dari anemometer. Berarti IW-nya 4. IW-nya 4. Biasanya IW-nya 4. Kalau anemometernya tidak rusak. Kalau rusak ceritanya lain lagi. Oke. Bentar. Berikutnya FX 3 kali.
itu adalah highest gust. Highest gust wind speed observed. Ini sebenarnya begini ya, sebaiknya ya, sebaiknya. Ya. Bentar. Gas itu apa? Gas itu adalah angin kencang sesaat. Cara ngelihatnya gimana? Cara ngelihatnya sebenarnya dari AWS. Sebenarnya. Kecuali pengamatnya mau setiap saat, katakanlah, lototin display anemometer. Kalau di anemometer ada tuh, tulisannya yang MAX, max. Ya, max itu adalah angin saat terkencang. Itu yang perlu, yang dimasukkan ke dalam sini. Sebenarnya begitu. Sekali lagi ya, gas itu artinya gust ya. Gasti ya, itu artinya angin saat hembusan yang kencang ya, saat. Jadi dia bukan rata-rata yang 10 menit, bukan. Gas itu paling 2 menit, semenit. 5 menit itu udah lama banget ya. Gas itu cuma 2 menit, 3 menit. Kalau di bandara ada alatnya. Jadi tahu gas paling tinggi berapa? Gasti paling tinggi berapa? Kalau nggak di bandara nggak ada alatnya. Caranya gimana? Caranya adalah ya kalau ada rajin melihat anemometer dicatat aja. Nggak harus selalu di jam pengamatan ya. Ini tidak, bukan yang di jam pengamatan sebenarnya. Kalau nggak ada display, kalau nggak ada AWS gimana? Kalau nggak ada AWS ya terpaksa dilihat aja angin yang paling kencang per jam pengamatan berapa gitu. Kan sehari kan 24 jam. Setiap jam kan ngamatin angin. Nah, itu aja yang paling kencang sebulan, selama sebulan. Kalau yang benar melihat di AWS. AWS kan ada tuh maksimum satu hari berapa, nah, itu yang paling benar. Atau mencatat terus-terusan seperti di bandara. Kalau di bandara kan dia pengamatnya 10 menit sekali. 10 menit sekali kalau di Cengkareng padat. 10-20 menit sekali gitu. Nah, kalau nggak ada gitu ya udah yang per jamnya aja. Ini bukan harian ya. Garis bawahin, bukan angin satu hari yang ada di Evelyn, bukan. Tapi angin per jam yang paling tinggi ya. Oke, gitu ya. Jadi Fmax itu Saudi rounded to tens ya. Jadi dibulatkan ke persepuluhan. Misalnya ya, angin paling kencang itu adalah 7,3 meter per second ya. Kalau kalian misalnya pakai knot 7,3 knot, maka sandinya adalah kalau IW-nya 4, kalau knot dibaca dari anemometer. Dibaca dari anemometer 4. Maka sandinya adalah 54,073 7,3 knot. Terjadi pada tanggal 20. Ya, 20. Gitu ya. Kalau kejadiannya lebih dari 2 kali gimana? Nih misalnya 16. Nah, ini ada kesalahan ya. 16 knot ya. Ini harusnya 16 knot. Kan IW-nya 4 ya. IW-nya 4. Kejadian tanggal 17 dan 18. Maka nyandinya adalah 54160 17 tambah 50 67. 54160 67. Jadi ini adalah angin maksimum yang terjadi per jam pengamatan aja ya. Kalau di Klimat ya, dia tidak punya AWS biasanya. Atau ada AWS cuman nggak bisa dibuka. Nah, kalau anginnya nggak ada tapi jarang sekali ya. Stasiun yang nggak ada angin itu pasti ada anginnya nih. Kan diperkirakan bisa ya. Nah, silakan. Di sini ada pertanyaan nggak? Ini agak susah angin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada nggak pertanyaan angin? Anginnya tuh angin anemometer yang 10 meter ya. Yang ada displaynya itu yang 10 meter. Bukan yang 6 meter, bukan yang 4 meter, bukan. Bukan yang di dekat panci penguapan, bukan. Yang 6 meter, yang tinggi banget itu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Adek. Untuk melihat
kan ada tuh Pak display anginnya itu Pak di stasiun Pak. Nah, Ya, yang itu tuh yang dilihat itu yang perubahannya di setiap saat atau yang rata-rata anginnya itu Pak? Kan ada di pojok ujung itu kayak rata-rata Ya, anginnya gitu Pak. betul. Yang dilihat itu yang mana Pak untuk pengamatan Yang ini. sinopnya itu Pak? Kalau yang sinop apa yang ini? Yang sinop Pak. Kalau yang sinop yang AVG, bacaannya AVG rata-rata. Iya Pak, bukan maksudnya itu kan dia ada yang rata-rata perubahan di setiap saat gitu Pak. Jadi dia kayak diganti terus setiap saat Ya. gitu Pak. Terus Ya. ada yang di pojok kanan atas kalau nggak salah Pak, itu tuh dia kayak ngambil rata-rata itu kayak beberapa Ya. menit gitu. Yang dilihat Ya itu yang itu. mana Pak? Kalau buat sinoptik yang AVG, yang rata-rata. Ya dia sama-sama ada rata-rata juga Pak. Sama-sama ada rata-rata Pak. Yang satu dia berubahnya itu setiap saat Pak gitu Pak. Ya, yang berubahnya paling lama tuh kalau di sinoptik. Yang paling apa Pak? Mohon maaf Pak. Yang paling lama. Oh, yang paling lama siapa? Kalau Soalnya yang berubah-berubah terus itu ya, yang berubah-berubah terus itu dia biasanya rata-rata cuma semenit doang. Ya itu ya, itulah angin yang dibaca di sini sebenarnya yang berubah-berubah terus. Tapi ada juga yang kadang-kadang displaynya kan tergantung merek ya. Ada juga yang Siap. MAX itu dia rata-rata 10 menit, maksimum 10 menit bisa kecatat di situ. Jadi sebenarnya yang di sini ya, yang di sini yang maksimum, yang max. Angin sesaat yang paling kenceng. Kalau yang di pengamatan yang rata-rata 10 menit. Jadi berubahnya 10 menit sekali. Siapa? Soalnya di stasiun itu Bapak yang di stasiun itu dia sering baca yang bergantinya tiap saat gitu, Pak. Yang berubah terus ya? Iya, Pak. Jadi ketika kita lihat yang itu aja yang kita catat, Pak, gitu. Ya, itu dia berubah terus. Karena kalau definisi pengamatan itu kan dia kan pengamatan itu kan 10 menit. Sama nanti kalau melihat AWS suhu ya. Suhunya itu yang disetel yang 10 menit. Rata-rata 10 menit bukan suhu instan. Ketika kita buka sangkar kan dia langsung naik dia. Ya, Pak. Langsung naik. Jadi rata-rata 10 menit. Gitu ya, yang AVG sebenarnya yang AVG yang dibaca yang AVG. Kalau yang cepet banget kan kita tinggal sebentar aja udah berubah dia kan. Berubah. Nah, itu dia gasti ya, melihat gas. Oke ya. Siapa? Terima kasih, Pak. Oke, berikutnya ya. Tadi ada yang mau nanya lagi ya? Enggak ada. Tidak, Pak. Ada. Oke. Berikutnya ya. Sandi bagian 6. 6 DTS, DGR. Jadi ini kalau ini bukan nilai ya. Ini hari, jumlah hari. DTS jumlah hari dengan TS, thunderstorm. Lihatnya gimana? Yang lihat aja di bagian 7 itu. 7 WW ya. 7 WW, W1, W2 ya. Ada yang TS ya dihitung aja. Atau di F-Clim kan ada kejadian cuaca bermakna. Itu ada TS itu biasa. Itu dihitung aja 1 bulan. Ada berapa hari ada TS. TS itu thunderstorm ya. Thunderstorm itu mau dia hujan, mau dia nggak hujan, ada TS dihitung. Ada bunyi geruduk gitu. Nah, kecuali kayak bunyi gini nih, ada bunyi orang ketok-ketok dinding, itu bukan TS. Jadi yang benar-benar TS. Jumlah harinya ya ada berapa? Ya kalau ada 3 hari ya 03 ya. Ini jumlah hari ya, bukan tanggal ya. Catat ya, jumlah hari yang DTS ini, bukan tanggal ya, jumlah hari, 3 hari. Kalau ada 10 hari ya 10. DGR, jumlah hari dengan hail. Hail itu biasanya tidak ada, tapi ada juga yang ada. Di Bandung itu ya lumayan juga ya. Kalau lagi bulan Desember ya ada aja 1 hari biasanya. Dalam 3 tahun ada 1 hari. DGR itu adalah hari dengan hail. Hail itu hujan es. Hujan es. Itu ya kira-kira ya. Kemudian ini adalah ada pengaturannya ya. Kalau DTS sama DGR itu tidak ada, nggak ada hari, katakanlah musim panas kan, nggak ada thunderstorm.
bulan Agustus misalnya di Jakarta, nggak ada hujan es, nggak ada. Gimana caranya? Ya, grup 6 ya, shall be included in section 4 ya of the report, and the symbolic letter shall be encoded as 0 ya. Ya. Ini kalau di sini dia bilang itu ya, grup 6 tetap ada ya. Grup 6 tetap ada. Ya, misalnya begini, misalnya ya. Ini bukan dihilangin ya, ini ada ya. Beda ya, aturannya beda nih. Misalnya nggak ada hari jadi tes, nggak ada. Terjadi hal juga nggak ada. Maka sandinya adalah 60000. Bukan dihilangin ya, tapi 60000. Sekali lagi, kalau ini dua-duanya isinya 0 ya, Agustus, maka sandinya adalah 60000. Artinya apa? Artinya bulan itu nggak ada PS, nggak ada hujan es. Itu artinya ya. Oke, saya kira itu nggak sulit. Kemudian di bagian akhir ya, di bagian akhir 7, bagian 7 ya. 7 IY, GX, GX, GN, GN. Artinya apa? Ya. Bagian 7 IY. IY itu adalah tipe alat pembacaan. Kalau kita pakai termometer maksimum minimum, tipenya 1. Kalau kita pakai AWS, tipenya 2. Kalau pakai termograf, tipenya 3. Tipe ya. Biasanya sih kita 1 ya. 1 kita punya minimum sama maksimum temperatur di dalam stasiun ya. Ya, kecuali sebulan itu rusak, kalian pakai AWS ya pakai AWS. Kalau di bandara biasanya tetap aja ada alat manualnya itu ada ya. Jadi biasanya isinya 1. GX ya kan, IY GX. Principal time of reading UTC of maximum temperature. Ini di Indonesia isinya 00. 12. Pembacaan temperatur maksimum itu di jam 12 UTC. GN pembacaan minimum temperatur, ini isinya 00. Setiap negara belum tentu sama ya, gitu. Misalnya ya, GX-nya tadi 12, GN-nya 00, berarti sandinya adalah 7, 1 ya, 1 dari alat maksimum minimum temperatur 71 1200, 71120. 71120. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada yang tanya, saya mau lihat Ojimet. Jadi kita lihat di Indonesia ya. Kelihatan ya? Sudah terlihat belum? Ya sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lihat di bagian 4 ya. Di seksi 4. Ini di Sabang ya. 0, 1, ya 2 nih ada terus. Nah, kalau di sini angkanya kecil, yang 2 angka terakhirnya kecil, itu artinya kejadiannya cuma 1 kali ya.
4073527. Nah, kalau 4 ini artinya dia hujan. Hujannya 73,5. Bener nggak di Sabang? Hujannya 73,5. Nah, 73,5 betul ya. Nah, ini ada satu yang nggak masuk akal. Yang di Serang ya. Hujan masa sehari 774, ini nggak mungkin banget. Langsung jadi lautan. Jadi lautan ini ya, di Serang, ya, stasiun Serang. Ini dia salah ya. Mana ya? Serang. Ah, dia salah ini ya. Mungkin dia 77,4 nih. Nggak mungkin ya. 774 sehari hujan itu nggak mungkin. Jakarta waktu itu banjir di mana-mana itu hujannya baru 250, 300, 250. 700 ini nggak mungkin. Tenggelam langsung ya. Nggak mungkin. Salah dia. Oke ya. Berikutnya 5418058. Ini sandi apa? Sandi 541 ya. 54 itu adalah dia diamatinya dengan anemometer ya, satuannya knot. 180 kecepatan angin maksimum. Nah, dia bener nih. 58. Bentar, ini kok ini dia kmh ya. Dia kilometer per hour ya. Sebenarnya adalah setara dengan 18 knot. 58 berarti kejadiannya 2 kali. Tanggal 8 dan tanggal nggak tahu lagi tanggal berapa ya. Pokoknya tanggal 8 ada lagi gitu. Kemudian 60100 artinya TS-nya ada 1 hari. Harinya 0. Kita lihat di sini ada nggak yang nggak ada TS-nya. Nah, ini ada yang bilang ya, Tanjung Redep ini dia nggak mencatat ini ya, nggak mencatat TS ya. Nah, ini ya, Tanjung Redep ini dia nggak mencatat TS nih, salah nih. Yang benar Surabaya nih. Surabaya ya. Surabaya ditulis ya, yang benar gini ya. 60000 ya. Artinya walaupun 0 tetap ditulis. Bener gitu ya. Kalau nggak ada TS dan nggak ada HIL tetap ditulis 60000. Oke, gitu ya. Nah, ini kalau kemudian dilihat sandi 7 ya. Sandi 7-nya harusnya kalau BMKG sama semua. 7 ya. 1 itu apa? Alatnya termometer manual. Analog ya. 1-2 jam pengamatannya 12 UTC. Pengamatan maksimum temperatur. 00 pengamatan minimum temperaturnya 00 UTC. Ini sama semua kan? Nggak ada yang beda kan? Kita lihat cek sama semua, sama. Ini nggak ada ya, paloh nggak ada nih, ketinggalan. Nyandinya ketinggalan. Ini ada ya. Nah, ini ada AWS nih. Balikpapan pakai AWS dia. 721200. Dia pakai AWS. Saya nggak tahu, mungkin dia pecah kali ya alatnya ya. Ini sama semua ya, sama semua ya. Seragam ya. Kecuali Balikpapan tadi ya, agak beda sendiri. Coba kita cek kalau di Inggris. Ya kalau di Inggris sandi 7-nya nggak ada ya. Sandi 7-nya nggak ada dia. Kenapa ya? Unik ini. Sandi 7-nya nggak ada. Di 4 itu nggak ada ya. Nggak ada sandi 7 nih. Berarti masih lebih bagus Indonesia ya. Malaysia, coba Malaysia. Enggak ada sandi 7-nya ya. Singapura, coba Singapura. Kalau Singapura sih menurut saya alatnya otomatis semua ya. So, nggak boleh, datanya nggak boleh diambil. Nah, ya ini saya kasih lihat Singapura ya. Singapura pakai AWS dia. 72. Ya, 2-nya itu alatnya AWS. 05. Jadi di Singapura baca termometer maksimum jam 5 UTC.
5 UTC itu jam berapa ya? Kalau di Singapura tuh GMT plus 8. Dia pakai pengaturannya GMT plus 8. Ya kira-kira nanti kalau kalian ke Singapura, kalian misalnya mau main-main ke BMKG Singapura ya. Dia baca termometer maksimum jam 1 siang di Singapura. Baca temperatur minimum jam 15. 15 tambah 8 jam 23. Wah. Jam 23 ya. Jadi kalau kalian ke Singapura ya, ini kan untungnya alatnya AWS ya. Kalau pengamatan, tengah malam baca termometer minimum. Tengah malam. Malam-malam jam 11 malam ya. Baca temperatur minimum. Kalau di Indonesia nggak bisa tuh ya. Berbahaya nanti ya. Bisa didatengin sesuatu penampakan ya. Jam 11 malam itu ya. Temperatur minimum kan ya agak lama kan. Biasanya cepat-cepat kalau kalian dinas di daerah ya, pengamatan jam 1 malam itu tempatnya. Kalau yang dulu pernah saya lihat itu yang paling jauh, jadi dia mau ke taman alat pakai motor. Karena jauh, alatnya ada di runway. Runway itu landasan pacu ya, pesawat terbang. Taman alatnya ada di samping runway ya. Kantornya ada di bandara, jauh. Sekitar 2 kilo gitu. Dari kantor nyatet sinoptik kertas itu sama alat taman alat. Ada 2 kilo ada. Muter runway dulu ya, ada. Ya itu bayangkan aja jam 1 malam itu gimana jam 12, 11. Oke ya, ada pertanyaan nggak secara keseluruhan ya? Berarti sudah selesai ya. Sandi kalimatnya sudah selesai ya. Minggu depan kita review lagi ya. Ini saya ya, ini semua sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, untuk mengirimnya jangan lupa tanda sama dengan di akhir. Artinya menutup sandi. Jadi jangan gantung ya. Ini udah selesai apa belum? Jadi menurut kabarnya saya juga nggak tahu ya. Kalau nggak pakai sama dengan itu datanya nggak kekirim. Begitu kalian ketik ya, sama dengannya nggak ditulis itu nggak kekirim datanya. Belum ditutup. Kabarnya begitu dan tidak terbaca kalau nggak pakai sama dengan. Jadi nanti kalau di stasiun, kalau nggak ada sama dengannya, datanya tidak terkirim dan tidak terbaca. Ya, dianggapnya kita tidak mengirim. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, kita ketemu lagi hari Senin ya. Siapa? Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya. Sampai ketemu.